Selamat sore dan selamat bertemu kembali dengan salah satu program unggulan KPPN Gunung Sitoli, di mana pada sore hari ini kami hadir dengan program dan sekaligus inovasi kami Weekend Talk Show 007. Seperti biasa, saya host Weekend Talk Show 007 Jackson Sunario Panjaitan. Pada sore hari ini kedatangan tamu dan sekaligus sebenarnya pegawai KPPN Gunung Sitoli. Sebelum kita mulai acara Weekend Talk Show 007 pada sore hari ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa program ini merupakan salah satu inovasi KPPN Gunung Sitoli, di mana kami mengembangkan program ini untuk membina sinergi, kolaborasi, dan memupuk persaudaraan, dan untuk mengetahui lebih dalam lagi pegawai-pegawai KPPN Gunung Sitoli di luar pelaksanaan pekerjaannya sehari-hari. Dan di masa yang akan datang, kami juga akan kembangkan dengan mendatangkan berbagai mitra kerja kami dalam program Weekend Talk Show ini. Nah, kita akan menyapa secara langsung bersama dengan saya saat ini, yaitu tamu dan sekaligus pegawai KPPN Gunung Sitoli, yaitu Vincent Syahia. Selamat sore, Vincent. Vincent, sore ini kita akan berbicara tentang bagaimana istilahnya itu kehidupan Vincent sebelum masuk ke Kementerian Keuangan, walaupun nanti setelah berada di Kementerian Keuangan. Tapi sebelumnya mungkin bisa Vincent perkenalkan dulu kepada semua pemirsa setia program Weekend Talk Show 007 pada saat ini. Silakan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vincent Syahia Dian Priyantia. Saya pegawai KPPN Gunung Sitoli dan saat ini bekerja sebagai staf seksi PRKI, dan di sini saya sudah cukup lama ya Pak ya, sejak tahun 2014 akhir kalau tidak salah. Oke, baik. Pertanyaan pertama ini, Vincent bisa mungkin ceritakan dulu kepada pendengar setia program Weekend Talk 007 tentang latar belakang keluarga Vincent secara Keluarga saya saat ini ya, keluarga saat saya. orang tua dulu kan, dari orang tua gitu. Nanti bisa sampai sudah punya suami, sudah anak. Saya anak pertama dari 5 bersaudara Pak, dan anak perempuan satu-satunya. Orang tua saya, kami dari keluarga sederhana Pak, tapi puji Tuhannya berkat itu mengalir dari jalan sekolah. Jadi orang tua saya dua-duanya guru, dan kalau saya ingat-ingat sebenarnya dari kemampuan finansial orang tua saya tidak sanggup ya sebenarnya. Dan banyak orang tua guru, PNS, PNS biasa, tapi bapak saya akhirnya pindah ke struktural lah, ke kantor gitu. Terus secara finansial sebenarnya kalau dilihat dari biaya itu kayak nggak sanggup gitu ya. Tapi puji Tuhannya berkatnya bukan dari finansial untuk orang tua saya, tapi anak-anaknya bisa sekolah, baik itu dari sekolah kedinasan ataupun beasiswa gitu. Sehingga puji Tuhan adik-adik saya yang juga sudah bekerja seperti Saya kira menarik ya. Jadi gini, secara umum memang kan bagi yang orang tuanya itu pekerjaannya di bidang pendidikan, khususnya guru, memang pasti memberikan dampak lah ya. Pasti sedikit banyaknya anak-anak itu kan mempengaruhi cara belajar mereka, semangat belajar mereka. Nah, kalau Vincent ini memang ketika sekolah itu sudah merasakan belum semangat belajar itu yang dipupuk dari orang tua? Iya Pak, kan apalagi saya lebih ke bapak saya ya. Oh, ayah. Karena bapak kan dia guru SMA dulu ya Pak. Jadi dia sering cerita kalau nggak sekolah nanti kehidupanmu nggak baik. Terus bapak saya itu selalu menganggap kan itu susah, karena memang dulu kehidupannya susah. Jadi dia bilang nanti akan kayak gini terus, nggak bisa bantu adik-adik, nggak bisa bantu saudara gitu. Jadi harus sekolah. Jadi sejak saya SD itu memang sudah sering bicara dengan bapak untuk harus nanti kalau pintar katanya nanti kuliahnya di Jawa gitu lah. Walaupun sebenarnya kan kuliah nggak harus di Jawa ya Pak. Cuman bapak saya tuh bilangnya gitu, nanti kalau pintar kuliah di Jawa. Ya, itu mempengaruhi ini ya pola pikir. Nah, jadi ketika Vincent mulai dari SD, SMP, SMA itu ada di Pulau Nias. SMP di Pulau Nias. SMP di Pulau Nias. Setelah SMP Saya ke Bali Gate. ke Bali Gate, tepatnya di SMA Negeri 2 Bali Gate. Oh. Ya, langsung masuk. Itu kemauan Vincent sendiri keluar dari Pulau Nias. Kemauan saya sendiri. Memilih di Bali Gate. Sebenarnya saya awalnya pengen ke sekolah Matoli ya Pak, karena di Nias itu lebih familiar. Yang di Sibolga ya. Sibolga gitu. Tapi pada akhir-akhir saya dengar tentang Nias gitu, tentang Bali Gate.
Jadinya arahnya ke situ lah Pak. Emang motivasinya Vincent dulu untuk memilih mata uli atau balik itu kenapa? Karena saya merasa Pak, kapasitas saya itu sebenarnya bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana, tapi mungkin karena saya saat itu jauh lah. Sekarang kan komunikasi udah gampang ya Pak, transportasi gampang, jauh. Kemudian saya merasa saya dari kalangan menengah ke bawah secara ekonomi, saya merasa saya harus keluar agar saya bisa bersaing. Jadi bukan karena, jadi Vincent ini istilahnya motivasinya itu luar biasa ya, udah saya harus lebih maju walaupun saya harus meninggalkan istilahnya kampung halaman saya. Ini bukan karena dipaksa orang tua itu. Malah sebenarnya orang tua itu pengennya di sini aja. Oh gitu. Orang tua kan pengennya anaknya dekat-dekat, secara biaya juga gitu. Cuman ya kembali lagi karena orang tua saya guru, mereka support saya untuk keluar dan ada kesempatan ya seperti kalian bersama. Tapi tentu kan Vincent pasti ada dapat referensi, maksudnya itu sudah dapat referensi berarti ini masih SMP loh, karena kan baru mau ke SMA. Apakah karena ada melihat kakak di atasnya yang dari situ, ataukah mendengar-dengar dari buku atau dari TV atau dari mana? Karena bapak saya guru SMA dulu ya Pak ya, jadi dia cukup banyak mengetahui SMA yang bagus di Sumatera Utara gitu. Jadi dia tahu, oh iya yang sekolah ini bagus, ada asramanya gitu. Jadi tahu dari bapak saya. Akhirnya jatuh ke SMA Negeri 2 Sopo Surung itu lewat testing dan diterima di sana. Berangkatlah ke sana. Overall ketika tahu mau ke sana senang, tapi sedih juga karena masih kecil harus keluar dari rumah. Oke, nah itu ya. Nah, yang mau saya tanyakan, sebulan pertama lah katakan, sebulan 2 bulan pertama itu sekolah di sana itu nggak seperti aduh ternyata saya sejauh ini, aduh harusnya saya kemarin gini, saya ada nggak? Ya, Gitu. Ada ya. Jadi di sana itu karena semua menunjukkan semua bintang terang, gitu kan. Jadi dulunya itu kita merasa mampu gitu kan, tapi di sana ternyata dengan tekanan belajar gitu, terus ternyata teman-teman semua tuh bercahaya gitu kan. Jadi sempat merasa aduh aku ternyata tidak tidak semampu yang sempat merasa down gitu, kayaknya nggak bisa ngikutin pelajaran, tapi ya dinikmatin aja, ternyata selesai juga. Oke. Nah, kita mau cerita ini ya, Vincent terhadap memberikan share ya, memberikan value terhadap adik-adik kita. Mungkin yang pertama kita memberikan manfaat buat teman-teman yang mendengarkan ataupun orang tua. Nah, yang pertama mungkin yang mau saya sampaikan supaya kita jangan terlalu menggenggam anak untuk selalu berada di istilahnya di bawah ketiak orang tua lah. Ya, berani merantau dan harus memfasilitasinya. Jangankan anak laki-laki, ternyata seperti Vincent juga anak perempuan itu meninggalkan kampung halamannya demi pendidikan yang lebih baik dengan tentu motivasi yang lebih besar dari yang ada di Vincent sendiri. Nah, setelah Vincent ada di SMA Negeri 2, tentu kan melihatlah seperti tadi bintang terang, ternyata motivasinya semua ini pengen the best, pintar-pintar gitu ya. Nah, sempat agak aduh ternyata saya nggak gimana nih, banyak yang lebih bagus gitu ya. Nah, gimana coba yang pertama nasihat Vincent buat adik-adik kita yang dari SMP ataupun SMA yang mau masuk STAN ya, aduh udah ini duluan, sudah keter duluan lah istilahnya, apa yang Vincent bisa sampaikan? Ya satu, ya sering berdoa aja kali ya Pak, karena kan kita pegangannya jauh dari keluarga ya pasti Tuhan lah Yang utama ya. Terus kemudian ya jangan terlalu keras sama diri sendiri, jangan terlalu merasa diri nggak bisa ngapa-ngapain, ya memberdayakan diri lah walaupun kondisinya sepertinya kita tuh nggak lebih baik dari orang lain, tapi kalau kita tanya sama orang lain juga ternyata mereka juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi kebetulan saya waktu di SMA itu bentuknya asrama ya Pak, jadi kita di sekolah itu saling menolong gitu, saling menyemangati teman-teman. Kebetulan saya bersyukur saya kemarin itu diletakkan di lingkungan yang sangat suportif gitu, Pak. Jadi teman-teman saya ternyata perasaan saya dirasakan oleh mereka juga. Kemudian
Kami di sana ikatan alumni bagus, jadi sangat kuat. Jadi setiap semester biasanya ada aja alumni yang datang. Jadi mereka menceritakan bahwa mereka ternyata sama susahnya dengan kami ketika sekolah, tapi ternyata mereka bisa masuk ITB, bisa masuk UI. Jadi melihat mereka, oh kakak itu bisa, berarti aku juga bisa. Abang itu bisa, berarti aku juga bisa. Gitu Pak, karena ada yang melihat. Oke, satu pertanyaan sebelum kita nanti masuk yang lebih ini. Apa sih yang membedakan sekolah seperti di unggulan-unggulan seperti itu dengan SMA pada umumnya sebenarnya apa sih? Ya Pak, sebenarnya secara kesempatan sama aja ya Pak. Cuman mungkin ketika kita berada di lingkungan teman-teman yang mau belajar, yang mau berambisi, kita terikut juga. Sedangkan ya gimana ya Pak, kalau kita juga dengan teman-teman yang nggak terlalu berambisi, yang gimana gitu, terkadang kita jadi terikut gitu. Jadi saya bersyukurnya kemarin teman-teman itu ya, karena kan di Bali itu biasanya orang-orang mungkin dari daerah kayak saya ya Pak ya, yang berjuang gitu, para pejuang ceritanya gitu. Jadi ya lingkungannya suportif lah ya. Oke, dan itu sangat ini ya, sangat memberikan dampak yang positif. Nah, kita mungkin maksud lebih ini lagi, Vincent, lanjutannya. Nah, ketika Vincent dari SMA itu memang, apakah Vincent memang sudah menjadikan nanti mau ke STAN itu salah satu prioritas untuk pendidikan yang lebih tinggi? Ya, Pak. Jadi dulu saya cita-citanya malah pengen ke UI Pak, kayak Bu Sri Mulyani gitu. Jadi memang saya tuh dulu sering lihat Sri Mulyani gitu di TV, tapi saya nggak tahu bahwa kelak saya malah ke STAN. Gitu. Jadi dulu tuh karena lihat-lihat senior banyak kan di UI, di ITB, pengennya tuh ke situ, ke PTN gitu kan. Tapi dulu tuh nggak kayak sekarang Pak. Kalau sekarang kan cuma bisa pilih, misalnya sekolah kedinasan cuma bisa pilih satu. Kalau sekarang, kalau dulu bisa coba semuanya gitu, bisa ikut tes banyak gitu kalau dulu. Jadi kemarin tuh saya coba tes banyak, mana aja yang lulus nanti rencananya kayak gitu ya Pak. Nah pada akhirnya ternyata semua lulus yang saya coba, dan kemudian saya diskusi dengan orang tua, akhirnya saya pilih STAN. Mungkin ya karena ya kembali ya Pak, orang tua kan pengennya anaknya itu stabil gitu. Mereka apalagi saya anak pertama, diharapkan bisa menolong adik-adik saya. Jadi saya pilih STAN lagi. Oke. Di mana aja waktu itu? Saya dulu selain yang khusus yang kedinasan, Kalau kedinasan saya cuma ke STAN. Oh, STAN ya. Oh, yang non perguruan tinggi seperti yang oke. Luar biasa ya Vincent ya, dari seorang anak perempuan yang tentunya diharapkan dan sekaligus juga yang paling sulung ya, diharapkan orang tua akan memberikan dampak kepada adik-adiknya walaupun seorang wanita istilahnya merantau untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik dalam konteks pendidikan agar menjadi lebih baik, dan itu dinyatakan berhasil. Nah, setelah Vincent akhirnya diterima di STAN, waktu itu jurusan akuntansi di program D3. Nah, ketika Vincent ini masuk di mengikuti ujian itu, walaupun sudah di SMA yang unggulan istilahnya, tetap masih ikut bimbel. Iya, kami di sekolah itu malah difasilitasi bimbel Pak. Jadi dari kelas 2 kami itu sudah bimbel. Saya sudah lupa Pak itu berapa kali seminggu kalau oh enggak, kelas 2 itu kami bukan bimbel, tapi ada tryout sekitar sekali sebulan atau sekali 3 bulan. Jadi belajar sendiri tapi nanti ada tryout dari bimbel. Setelah kelas 3 itu selama setahun full sampai nanti UN, kami tiap hari ada bimbel Pak. Ada bimbel, setiap bulan sekolah ada bimbel, dari adalah kemudian jasa bimbel. Kemudian setiap bulan kami akan tryout. Jadi kami memang setelah masuk kelas 3 itu rasanya tuh seperti sedang berlari maraton gitu. Jadi belajar terus karena fokusnya kami harus lulus SNMPTN. Lingkungan sekitar pun rata-rata begitu ya teman-teman lain. Pak, semua. Jadi kan kami ada 40 orang ya Pak. Jadi ya berlomba-lomba siapa itu kan daftarnya di atas ya, dikeluarkan. Siapa yang namanya paling atas Ya. itulah dulu gol anak-anak SMA Pak. Dan itu ternyata menjadi penyemangat ya. Penyemangat. Iya kan, penyemangat kalau secara berkala. Nah, dari ketika hari H Vincent ujian itu ya jujur nih, ketika pada saat melaksanakan ujian itu istilahnya itu memberikan kepercayaan diri, oh saya kira-kira dapat ini. Karena model-model saya ketika tryout, ketika bimbel itu dapat ya, sangat membantu ya. Iya Pak, beda-beda orang ya Pak. Tapi saya ketika ujian untuk SMA itu saya merasa saya pasti dapat.
gitu, karena TLP itu sekali sebulan, sekali 3 sebulan dan soal-soalnya malah lebih susah daripada ujian setelah. Jadi ya teman-teman juga rasanya seperti itu. Oke, pendengar Weekend Talk 007, ada pesan kedua yang mau kita sampaikan. Bagaimana Anda untuk mencapai cita-cita Anda? Apakah nantinya misalnya adik-adik ini mau masuk SMA yang lebih unggul, perguruan tinggi yang lebih unggul, Anda harus benar-benar mempersiapkan diri Anda. Jadi jangan Anda ya udah nanti setelah lulus aja baru kita belajar. Tidak bisa. Anda harus mempersiapkan diri Anda. Mau kemana Anda nanti? Mungkin tidak ke perguruan tinggi, ataukah misalnya masuk ke lamar calon pegawai negeri sipil langsung yang dari SMA. Anda harus mempersiapkan diri Anda seperti tadi yang disebutkan oleh Kak Vincent. Jadi kita harus terbiasa, misalnya membiasakan diri dengan bentuk soal-soal di periode yang lalu, ya kan, secara reguler latihan untuk membahas soal-soal yang periode lalu, dan kita bisa melihat kemampuan kita gitu loh. Nanti kalau itu sudah siap pasti akan membantu adik-adik sekalian. Jadi ini bukan hanya untuk Anda yang masuk STAN saja, kemanapun. Apakah mau masuk ke perguruan tinggi negeri, apakah mau calon pegawai negeri sipil, BUMN, ikatan dinas, kami memberikan pesan untuk Anda mempersiapkan diri Anda sedini mungkin, ya, sedini mungkin, dan itu sangat bermanfaat ya Vincentnya. Mungkin kita teruskan Vincent setelah di STAN akhirnya ke Jakarta. Lebih jauh lagi nih ya dari waktu itu lebih senang lagi atau gimana? Balige kan masih dekat nih, tapi konteksnya masih di SMA. Nah tapi di STAN istilahnya udah lebih, tanda petik lebih bergengsi dong. Tapi lebih jauh lagi itu masih ada sedihnya nggak jauh atau gimana? Ketika kuliah lebih baik ya Pak, karena saat itu sudah lancar dalam komunikasi, namanya dengan orang tua bisa gampang. Kemudian ya karena bapak saya sudah memilih dari dulu kalau nanti bagus belajar, bagus sekolah, nanti kuliahnya di Jawa gitu. Jadi saya merasa seperti cita-cita saya tercapai gitu Pak. Jadi waktu kuliah saya malah semangat berangkat gitu. Oh gitu ya, walaupun secara jarak lebih jauh, lebih nah. Akhirnya lebih bisa masuk di PKN STAN ya, PKN STAN yang lebih heterogen lagi ya kan, banyak lebih pintar lagi. Nah, apa pengalaman Vincent setelah melihat di STAN lagi, ada terkejutnya lagi nggak seperti tadi ketika masuk di SMA? Iya, terkejutnya ternyata banyak teman-teman yang bisa aktif kegiatan ini kegiatan itu gitu kan, tapi IP-nya bisa tinggi gitu. Jadi saya melihat memang ada orang-orang yang ada yang talentnya itu dia bisa beraktivitas banyak tapi tetap bisa excel juga di perkuliahan gitu ya. Tapi kembali mengenali diri sendiri. Ada yang orang memang dia suka bersosialisasi gitu. Ada juga orang yang dia lebih senang belajar atau melakukan kegiatan lain. Tidak harus memaksakan diri dengan pergaulan di sekitar, menyesuaikan dengan diri saja. Fokus bahwa tujuannya adalah ingin berkuliah, ingin lulus dan ingin bekerja. Jadi saya juga menerapkan itu, bisa tidak memaksakan diri karena di sekitar saya itu bersosialisasi ke sana kemari gitu. Ya saya lihat saya lebih ke introvert orangnya gitu ya Pak. Saya lebih senang melakukan kegiatan. Saya dulu ngajar private les Pak. Ketika di STAN. Iya, jadi saya lebih senang seperti itu. Jadi ke rumah. Anak-anak SMA. Anak SMA, SMP, ada SD juga Pak. Mata pelajaran umum atau tertentu? Kalau SMA biasanya mereka IPA. IPA. Kalau SMP sama SD biasanya mereka minta tolong temenin buat ngerjain PR. Oh. Nah, jadi saya lebih senang seperti itu gitu, karena ya beda orang ya Pak. Ya. Selain ngajar saya sama-sama mau belajar gitu. Oke, iya betul, dan sekaligus juga itu kan menjadi mengasah kemampuan kita ya. Jadi bukan hanya soal pengetahuannya seperti tadi kan Vincent itu kan menghadapi anak kecil, tentu kan ada soft kompetensi tersendiri kan di situ ya. Saya kira luar biasa banget. Nah, ketika Vincent mendapat pendidikan di khususnya di akuntansi pemerintah di sana, ada menemui kesulitan? Banyak Pak. Karena di sana sangat kompetitif ya Pak. Kemudian tekanannya kalau ada nilai yang gagal kita demo. Terus nggak boleh nyontek, kalau nyontek udah pasti demo. Jadi ya memang betul-betul harus belajar keras gitu. Apalagi saya latar belakang
pendidikannya di SMA itu IPA, kemudian ke akuntansi itu kan lebih ke IPS ya Pak. Jadi harus belajar akuntansi, cost accounting itu lumayan susah, tapi ya terjalani. Dan ternyata ketika sudah bekerja malah jadi jadi yang kami pelajari waktu di kuliah itu ini gitu. Ketika seperti mengkonfirmasi kembali lah pelajaran itu ketika bekerja, lebih paham. Tapi gini Vincent, banyak orang itu kan khususnya adik-adik kita yang dari SMA itu, mereka itu udah keterduluan. Aduh jangan di standar, sistemnya DO. Taruhlah saya nanti lulus, nanti DO gimana gitu. Jadi, nah coba Vincent kasih dulu pesan buat saya yakin ya banyak adik-adik kita yang menonton ini nanti, karena kita ada nanti di berbagai media sosial, supaya mereka percaya diri gitu loh. Ternyata kalau semua mempunyai passing grade kok, kalau dia itu dinyatakan DO di poin sekian. Nah bagaimana mereka supaya bisa percaya diri? Anda bisa kok tidak DO sepanjang Anda melakukan ini, ikuti ini itu, kira-kira gimana? Ya pertama-tama ada orang memang yang lulus di STAN itu memang bukan passionnya di situ ya Pak, sehingga akhirnya mereka memilih untuk keluar, entah disengaja atau tidak disengaja ya Pak. Tapi kalau menurut saya untuk di STAN itu lebih susah masuknya daripada bertahan di dalam menurut saya ya Pak. Karena kalau masuk ke STAN itu kita berjuang sendiri. Harus saingannya cukup tinggi ya, sangat tinggi ya. Pak. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam itu, kita nggak sendiri kok merasakan kesusahan belajar. Itu ada teman-teman yang kita bisa berdiskusi. Jadi menurut saya ya kalau sudah masuk ya udah nggak usah merasa takut gitu, takut DO gitu, jalani aja, karena kita nggak sendiri, ada teman yang bisa mendukung kita gitu. Itu sih Pak. Gitu ya. Itu jadi bagi Anda yang mau berencana untuk masuk di perguruan tinggi kedinasan, khususnya yang di STAN atau mungkin perguruan tinggi kedinasan lainnya, semuanya menerapkan hal yang sama. Jadi yang pertama adalah Anda harus percaya diri gitu. Percaya diri. Yang kedua ya rajin belajar, disiplin gitu ya. Jadi tadi Kak Vincent sudah menyampaikan tingkat persaingan yang sangat tinggi ketika Anda masuk itu. Sebenarnya ketika Anda sudah berhasil masuk itu membuktikan sebenarnya Anda bisa kok. Itu loh, tinggal Anda memupuk, bekerja sama, kolaborasi, diskusi, rajin dan disiplin mengikuti tahapan-tahapan dari semester ke semesternya. Gitu ya Vincent ya. Nah akhirnya sampai tiba kurang lebih 3 tahun akhirnya lulus, dan ketika di masanya Vincent itu ketika kuliah belum diangkat CPNS itu ya, setelah lulus ya, setelah lulus akhirnya diangkat CPNS dan ditempatkan pertama kali kembali ke kampung halaman. Itu permintaan sendiri dan dikabulkan ya. Nah akhirnya kerjalah di KPPN Gunung Sitoli dan melaksanakan tugas di sini. Nah Vincent coba ceritakan ketika lulus dari dunia pendidikan yang misalnya ini pemikirannya masih teori banget lah gitu ya. Ini pendidikan begini akuntansi, lalu terjun melihat dunia nyata Kemenkeu, gimana kesannya? Awal-awal saya jadi merasa tidak tahu apa-apa ya Pak. Karena ketika di DJPB ini ternyata ada hal-hal struktur yang harus kita ketahui gitu, dan banyak peraturan-peraturan yang kami pelajari ketika di kampus, nyampe di pekerjaan udah berubah gitu. Tapi ya prinsip-prinsipnya ternyata masih sama Pak. Kayak akuntansi itu ketika masih kuliah maupun sampai sekarang itu masih diterapkan. Justru kita makin ke arah akuntansi banget gitu Pak. Jadi makin mengkonfirmasi pelajaran-pelajaran di kampus dulu Pak. Cuman mungkin ketika saya bekerja ada skill yang harus lebih saya asah ya Pak, seperti soft competence gitu ya Pak. Bagaimana saya bekerja sama dengan orang lain, bagaimana saya menghadapi stakeholder seperti itu. Jadi itu adalah kompetensi yang saya pelajari sendiri, yang terasah sendiri ketika bekerja. Tapi overall apa yang kita dapatkan di kampus itu setelah kita lihat yang ini keterkaitannya dengan ini, ya, itu bisa kita benang merahnya ya. Tapi ada benang merahnya. Oke. Akhirnya Vincent bekerja di KPPN Gunung Sitoli kurang lebih sebelum melanjutkan pendidikan kembali 2,5 tahun. Nah, ketika bekerja 2,5 tahun itu memang sudah punya niat saya harus D4 lagi. Iya, Pak. Memang sudah dari awal. Memang sudah istilahnya sudah bercita-cita kembali. Jadi
sebelum melanjutkan ke D4 ini udah ada persiapan-persiapan sebagaimana layaknya lah orang mau ke D4 sudah dilakukan, sudah niat ya, sudah ya. Akhirnya Vincent mempunyai kesempatan melanjutkan pendidikan D4 sekali tes lulus, lalu melanjutkan kuliah kembali di D4 akuntansi. Iya. D4 akuntansi berapa lama? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kembali lagi sekolah dan kembali lagi bertugas di KPPN Gunung Sitoli. Sempat di Jakarta kan Pak, Ada ada berapa entry lama? namanya, sekitar setahun. Ada setahunan? Oh, Nggak lumayan. nyampe Pak, mungkin sekitar 8 bulan. Kemudian saya karena menikah kembali lagi. Oke. Oke. Saya kira ini perjalanan yang ini ya istilahnya terancang dengan baik, dan puji Tuhan istilahnya itu merestui lah semua rencana-rencana dan usaha tentunya yang didapatkan. Nah, Vincent, istilahnya sampai dengan hari ini sudah berapa lama? 2015 saya Pak, sekitar 8 tahun. 8 tahun ya, 8 tahun. Nah, 8 tahun bekerja di Kementerian Keuangan. Kalau Vincent melihat dengan di generasi muda saat ini, Vincent itu kalau ditanya orang bekerja di Kementerian Keuangan, tentu dengan jujur ya, dengan pengalaman Vincent yang kurang lebih 7-8 tahun di sini, dengan budaya yang ada di Kementerian itu, bagaimana perasaan Vincent bekerja di Kementerian? Bangga? Dan kalau bangga, apa yang dibanggakan? Kalau bangga, saya rasa semua tempat, semua pegawai seharusnya bangga ya Pak, bekerja di mana. Saya lebih bersyukur ya Pak. Saya lebih bersyukur karena saya bekerja dengan hanya fokus bekerja. Gitu. Saya tidak terlalu banyak harus menghadapi intrik-intrik atau hal-hal politik gitu seperti itu ya Pak ya. Jadi karena surroundingnya gitu, kulturnya sudah sangat tertata rapi ketika saya masuk ke Kementerian Keuangan. Jadi ya pekerjanya ya dengan hati yang damai. Oke, jadi artinya dengan kemampuan yang Vincent miliki, diterima dari awal kita menjadi salah satu pilihan organisasi untuk mewujudkan cita-cita, artinya puas lah ya, puas. Event itu nanti terus kita kembangkan seiring dengan waktu ya. Nah, jadi setelah Vincent sekarang bekerja kurang lebih 8 tahun, masih pengen menunjukkan pendidikan lebih tinggi? Cita-cita dulu, cita-cita dulu. Akhirnya belum padam Pak, tapi mungkin sementara belum terlalu terang benderang karena saat ini ada prioritas lain. Oke, lain. Nah, saat ini Vincent sudah berkeluarga, sudah dianugerahkan anak oleh Tuhan, dan istilahnya melengkapi rasa syukur tadi yang Vincent sampaikan. Nah, ini merupakan ini ya, misalnya kalau saya lihat tadi dari sejak awal saya menanyakan misalnya dari pendidikan, latar belakang keluarga, saya kira ini memang saling keterkaitan, saling mempengaruhi ya. Jadi perencanaan kita itu ternyata itu ya tidak jauh dari apa yang direncanakan dengan usaha yang kita laksanakan. Nah, saya mau membagikan buat pendengar setia Weekend Talk Show 007, ada value yang perlu Anda dapatkan, yang perlu Anda dengarkan. Yang pertama adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bekerja di Kementerian Keuangan itu mungkin menjadi satu dari sekian pilihan yang telah Anda tetapkan atau mungkin yang Anda rencanakan. Tapi bekerja di Kementerian Keuangan ini merupakan salah satu institusi yang membuat kita bangga bagaimana kita menjadi bagian dari pengelola keuangan negara, di mana kita secara langsung menjadi bagian dari mengelola keuangan negara. Pada saat ini mungkin seperti Vincent di Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya, di bidang treasury. Dan kami terus terang memberitahukan, mengundang sekalian adik-adik kami khususnya generasi muda di SMA, mari persiapkan diri Anda, rencanakan cita-cita Anda. Kalau Anda pengen masuk di Kementerian Keuangan dari sekarang, ayo persiapkan diri Anda. Dan salah satu jalurnya adalah melalui PKN STAN ya, PKN STAN. Nah, saat ini para pendengar Weekend Talk Show 007, saya akan sekaligus juga menginformasikan bahwa Pulau Nias ini ditetapkan sebagai zona afirmasi di daerah 3T dalam penerimaan PKN STAN. Artinya ada kekhususan. Dan oleh karena itu, adik-adik kami secara khusus yang berada di kelas 3 ya, kelas 3 dulu yang lebih fokus,
bisa mendapatkan informasi yang lebih detail, ya silakan hubungi kami di KPPN Gunung Sitoli tentang PKN STAN, tentang program afirmasi STAN, ya. Dan mudah-mudahan di tahun ini kita akan meluluskan lebih banyak lagi putra-putri yang berasal dari Pulau Nias ini untuk diterima di PKN STAN tahun 2024. Tahun lalu, tahun 2023, sebenarnya sudah ada putra-putri dari Kepulauan Nias ini. Kalau nggak salah 4 orang ya, 4 orang telah diterima. Dan tahun ini kita berharap akan lebih banyak lagi anak-anak dari Pulau Nias ini untuk diterima di PKN STAN. Sebagaimana Kak Vincent lulusan PKN STAN, yang dimana dia lulus dari D3 sampai D4, dan juga saat ini sudah berkeluarga dan sudah punya anak, itu ya, tidak menghalangi, tidak ada, semuanya berjalan bersinergi ya adik-adik kami sekalian. Nah, sebelum kita melihat informasi terkait pelaksanaan pekerjaan khususnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Vincent mungkin bisa kasih dulu pesan buat adik-adik kita khususnya yang saat ini berada di kelas 3 SMA, apa yang harus mereka laksanakan, kira-kira apa mereka lakukan, atau mungkin hal-hal tertentu lah terkait keuangan. Mungkin bisa tahulah seperti apa kemampuan rata-rata keluarga adik-adik kita, supaya itu tidak menjadi penghalang semangat mereka, atau aduh aku anak orang biasa ini bisa nggak sih, nanti kalau aku diterima di STAN gimana biaya saya sih gitu. Mungkin informasi apapun yang Vincent bisa sampaikan, silakan. Kalau menurut saya Pak ya, kalau misalkan ada yang ingin bersekolah gitu, tidak harus di STAN, tapi sudah menentukan dari kelas 2 atau kelas 1 SMA sudah menentukan, kalau sudah mempersiapkan diri dari bertahun-tahun sebelumnya, seharusnya itu jadi selain penyemangat untuk belajar, penyemangat juga untuk orang tua menabung. Kalau melihat anaknya semangat belajar, mungkin orang tuanya bisa menabung, sehingga nanti ketika dia sudah kelas 3, dia mau mencoba tes seperti itu ya Pak, orang tua itu dia itu bisa meyakinkan orang tua, saya pergi berangkat untuk nanti memberikan kabar baik kepada kalian. Kemudian sekarang kan sudah banyak beasiswa ya Pak ya. Kalau kita misalnya belajar dengan baik, kita mencari belajar dengan baik bukan maksudnya cuma belajar di buku gitu ya Pak ya, tapi mencari informasi ke sana kemari gitu. Sebenarnya kita banyak kesempatan dalam hal bantuan pendanaan Pak, sebelum masuk ke kampus dan ataupun ketika sudah masuk kampus banyak gitu. Jadi kita kan sekarang punya akses akan internet ya Pak ya, jadi kita maksimalkan lah gitu. Di internet sekarang tuh informasi banyak, mau informasi tentang perkuliahan, informasi tentang soal-soal masuk, informasi tentang beasiswa gitu, semua sudah ada. Jadi tinggal memaksimalkan apa ya Pak, fasilitas yang ada aja sebenarnya. Dan seharusnya kesempatan untuk bersekolah itu bisa diraih oleh semua orang ya Pak. Cuman ya itu, kita meyakinkan orang tua aja bahwa kita bisa keluar rumah, survive, dengan mereka melihat kita memang sudah benar-benar belajar gitu ya, dan tidak akan menyanyiakan jerih lelah orang tua gitu. Karena dulu waktu saya juga gitu Pak, karena mereka melihat saya betul-betul belajar, berniat, akhirnya mereka ya mengizinkan saya untuk pergi. Oke, jadi memang itu tadi ya, jadi dari si pihak istilahnya itu kandidat si yang bersangkutan dulu ya, jadi yakinkan orang tua, maksimalkan potensi, serius gitu ya. Jadi jangan separuh-separuh lah gitu ya. Jadi orang tua pun antara yakin dan tidak, kurang yakin, anak saya ini kira-kira bisa nggak gitu ya. Tapi kalau bisa meyakinkan, tentu orang tua pun kan bisa meyakinkan itu dengan melihat sehari-hari anaknya kan gitu ya. Dia tidak pasti tidak memberikan langsung penilaian hanya sehari 2 hari gitu ya. Saya bisa tambahkan ya Pak, sekarang itu belajar gampang sekali ya Pak. Kita tinggal buka di YouTube misalnya pengerjaan matematika gitu tentang peluang gitu, tinggal dilihat di YouTube atau lihat di Google. Terus misalnya kita mau masuk STAN misalnya, kita tinggal di YouTube bagaimana kehidupan anak-anak STAN. Jadi sebenarnya informasi sangat gampang dibandingkan dengan ketika saya masih SMA dulu ya Pak, internetnya masih terbatas gitu. Apalagi kami di kampung gitu ya. Jadi sekarang sangat gampang gitu, karena saya sudah merasakan juga ketika saya tes di tempat kemarin, tinggal mengandalkan internet aja Pak, semuanya ada tentang beasiswa, semuanya ada. Kita mau try out, kalau dulu cari-cari informasi siapa bimbel yang bisa ngadain try out, sekarang try out bisa anytime ya Pak, ada gratis, try out bahasa Inggris, apa ada di gampang sekarang.
Ya betul. Jadi pendengar kami sekalian, khususnya adik-adik kami yang melanjutkan pendidikan ya. Jadi sekali lagi masuk PKN STAN itu hanya satu dari sekian banyak pilihan. Ya, hanya satu dari sekian banyak pilihan. Jadi kenali, persiapkan kemana Anda akan tes. Gitu. Jadi contohnya begini, kalau Anda mau masuk polisi dari Bintara katakanlah, tentu kan agak berbeda dan berbeda tes masuk dengan PKN STAN. Jadi kenali mau kemana Anda. Tentunya konsentrasi fokus Anda harus lebih ketika Anda menghadapi tes yang akan Anda ikuti. Nah, jadi kami memberikan ini sebagai contoh yang real lah, bagaimana seperti Kak Vincent ketika dia masuk di Kementerian Keuangan melalui jalur di PKN STAN. Kalau masuk di kementerian, katakanlah Kementerian Dalam Negeri lewat IPDN, masuk di statistik, masuk di pertanahan, kehakiman, banyak pilihan. Pada intinya bekali diri Anda, persiapkan diri Anda, pelajari hal-hal yang berkenaan dan rajin dan yakinkan seperti tadi yang bilang Kak Vincent orang tua Anda. Ya. Kembali lagi Vincent, nah setelah bekerja dan akhirnya berkeluarga gini Vincent, ada kan stigma itu, kadang-kadang orang bilang biasanya perempuan itu memang kalau sudah berkeluarga biasanya minus lah itu nanti pelan-pelan setelah berkeluarga itu ya. Jadi banyak yang mungkin ketika di kuliah itu 10 besar setelah bekerja seiring dengan keluarga itu bukan pada umumnya, bisa dibilang tidak jarang lah, saya bilang tidak jarang yang kita lihat akhirnya mereka sedikit dan bisa dibilang agak tertinggal dengan yang pria atau mungkin yang paham ya maksudnya. Nah, kalau Vincent bagaimana melihat hal tersebut dengan dimana Vincent saat ini sudah berkeluarga dan sudah dia merupakan suami? Saya melihatnya dua sisi ya Pak. Bisa jadi benar, memang ketika menjadi seorang ibu, kinerja seorang perempuan itu rendah. Tapi kita bisa melihat dari situ, apakah kita sudah memberikan kesempatan kepada ibu itu untuk bisa perform tanpa dia harus mengorbankan anak dan keluarga. Tapi di satu sisi bisa juga ada yang para ibu yang bisa tetap perform. Kita lihat mungkin lingkungan pekerjaannya bisa mendukung dia untuk tidak harus terlalu memilih antara pekerjaan atau keluarga itu. Karena menjadi seorang ibu itu kan memang anugerah dari Tuhan ya. Tidak ada pekerjaan apapun yang bisa mematahkan itu gitu. Jadi bisa jadi benar, bisa jadi salah, kembali ke orangnya, kembali ke lingkungan yang perlu kita lihat juga. Dan menurut saya memang perlu dinormalisasi ya Pak, ketika suatu institusi itu atau suatu organisasi bisa mendukung para ibu untuk tetap bekerja tanpa harus meninggalkan tugasnya sebagai seorang ibu atas anak-anaknya. Karena kita lihat ya Pak, demografi kita tuh semakin berkembang dan nanti 2045 kita akan bonus demografi. Kalau para ibu bekerja dan anak-anaknya tidak terurus dengan baik, anak-anak itu akan menjadi beban APBN gitu ya Pak ya, karena mereka tidak menjadi angkatan kerja yang baik gitu. Jadi menurut saya para ibu yang bekerja itu seharusnya dibantu oleh institusinya, dibantu oleh negara untuk tetap bisa merawat membesarkan anak-anak mereka sehingga kita nanti bisa panen bonus demografi di 2045. Kayak sekarang saya hitung usia anak saya gitu. Kemungkinan anak saya nanti 2045 mungkin dia usia sekitar 23 tahun sudah masuk angkatan kerja kan Pak. Kalau anak saya tidak saya berikan pengasuhan yang baik, tidak saya berikan makanan yang baik, dia akan menjadi anak yang jauh-jauh, anak yang cita-cita, anak yang tidak bisa belajar dengan baik, tidak bekerja dengan baik, nanti akan jadi beban APBN ya, kalau kita hubungkan. Nah, tapi saya bersyukur karena saya di sini diberikan kesempatan untuk bisa bekerja dengan lebih fleksibel. Saya diberikan ruang laktasi, akses atas ruang laktasi, sehingga ya saya bisa bekerja sambil lihat anak saya juga gitu. Dengan pekerjaan yang tidak turun, tetap harus perform, tapi ya setidaknya saya masih bisa melihat anak saya bertumbuh berkembang. Artinya bisa berjalan beriringan ya, baik. Oke, Vincent, ada pertanyaan saya khususnya mungkin lebih skop lagi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Organisasi itu memberikan kesempatan nggak? Seperti apa Vincent, memberi kesempatan nggak kepada Vincent mengembangkan kemampuannya ataupun dan memberikan kesempatan untuk yang lebih baik lagi nggak? Difasilitasi nggak di tempatnya Vincent bekerja? Sangat difasilitasi. Dan menurut saya itu sesuatu yang harus sangat dinormalisasi, bukan cuma
di JKB, tapi mungkin di instansi-instansi lain. Karena saya kan terkadang sharing dengan teman-teman perempuan, teman-teman ibu lain gitu. Kadang mereka tuh cemburu juga gitu ya Pak ya, melihat saya bisa, ketika saya capek, saya bisa ke ruang laktasi, saya peluk anak saya gitu. Jadi mereka merasa, aduh kenapa di tempat saya gitu. Menurut saya tuh memang saya menceritakan itu, saya sharing itu supaya mungkin ada bisik-bisik itu bisa terdengar di instansi lain, di institusi lain, sehingga bukan saya aja yang beruntung Pak gitu. Kita menularkan ke tempat saya, bukan hanya kita yang menikmati. Iya betul. Oke, Vincent, mungkin ini pertanyaan terakhir. Siapa idola Vincent saat ini ya? Bisa dari tingkat mana saja, bukan hanya Kementerian Keuangan, dan kira-kira value apa yang Vincent dapatkan dari situ, dari idola? Sebenarnya semua saya idolakan ya Pak, apalagi orang-orang di sekitar saya kayak bapak mama saya, suami saya. Tapi kalau mungkin yang bisa diketahui oleh banyak orang, saya tuh mengidolakan Bu Sri Mulyani dan Pak Gita Wirjawan. Karena Bu Sri Mulyani itu saya pernah mendengarkan ceritanya dia, bahwa dia juga berasal dari keluarga berisi, dan bagaimana ibu itu sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, tapi dia bisa memiliki pikiran-pikiran yang cemerlang gitu. Dan mungkin tidak semua kita bisa memiliki pemikiran cemerlang seperti ibu itu. Mungkin ibunya itu memang talentnya seperti itu. Tapi mungkin yang saya bisa ambil dari dia adalah bagaimana dia bisa berjuang untuk terus memupuk diri dan memberikan diri kepada orang lain tanpa meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Karena saya pernah saya ikutin ceritanya bagaimana dia bisa survive sampai kuliah ngurus anak di Amerika gitu. Kemudian saya senang dengan Pak Gita Wirjawan, mungkin karena saya suka mendengarkan podcastnya Pak, bagaimana dia suka mengundang, seperti kita Pak suka mengundang para narasumber yang menurut dia itu bisa memberikan input yang baik untuk Indonesia, untuk bangsa kita gitu. Dan dia selalu memulai mewawancarai para narasumbernya itu dengan menanyakan bagaimana masa kecilnya, bagaimana latar belakang keluarga. Itu sangat relate dengan saya Pak, karena saya merasa saya jadi diingatkan bahwa saya harus merawat dan membesarkan anak saya ini dengan baik, karena siapa tahu anak saya ini akan menjadi seperti narasumber yang diwawancarai oleh Pak Gita Wirjawan gitu, supaya dia nanti kan bisa menceritakan, oh masa kecil saya itu menyenangkan ya, ibu saya seperti ini, bapak saya seperti ini, Dan itu akan tertanam ya di pikiran. jadi saya termotivasi untuk menjadi ibu yang baik, menjadi pekerja yang baik juga dengan mendengarkan podcast Pak Gita Wirjawan Pak. Baik, oke. Para pendengar Weekend Talk Show 007, pada sore hari ini banyak value nilai yang kita dapatkan dari seorang pegawai negeri sipil, wanita, anak sulung, anak seorang guru, di mana dia bukan dari keluarga yang berada sehingga sampai berada di titik sampai saat ini. Jadi kegigihan, perencanaan yang baik, semangat, terus mengembangkan diri, dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Dan kami bagikan itu untuk semua Anda yang mendengarkan program ini. Dan pada sore hari ini kita berterima kasih kepada Vincent Silya atas seri yang didapatkan. Mudah-mudahan ini memberikan insight, pengetahuan, informasi yang baik buat para pendengar kami sekalian. Sampai ketemu lagi untuk program kita selanjutnya di edisi 4 Weekend Talk Show 007 sebagai salah satu inovasi yang dikembangkan oleh KPPN Gunung Sitoli. Terima kasih. Terima kasih.